Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis timnas Austria yang menjadi kejutan di Euro 2024 ini. Austria tergabung di grup yang gak mudah bersama Prancis yang menjadi unggulan, serta Belanda dan Polandia. Namun tim asuhan Ralf Rangnick ini bisa memberikan kejutan dengan keberhasilannya lolos ke 16 besar dengan status juara grup. Austria memimpin grup D dengan koleksi 6 poin. Sempat kalah di laga pembuka melawan Prancis, Austria mampu bounce back di dua laga selanjutnya dengan mengalahkan Polandia 3-1 dan mengalahkan Belanda 3-2. Kini mereka juga menjadi tim tersebut kedua di Euro kali ini dengan torehan 6 gol, hanya kalah dari Jerman yang mencetak 8 gol. Nah, penasaran taktik Austria di Euro 2024 ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Adalah Ralf Rangnick yang menjadi aktor di balik kejutan Austria ini. Yap, manajer yang pernah menukangi MU ditunjuk untuk menahkodai timnas Austria pada April 2022 dan secara perlahan menanamkan filosofinya. Di bawah komando Rangnick, Austria menjelma menjadi tim yang bermain dengan ide permainan konstruktif dan posisional saat menguasai bola dan menerapkan pressing saat tidak menguasai bola. Rangnick menerapkan formasi 4-2-3-1. Yang menarik, ia selalu mengotak-atik starting 11-nya. Untuk pos kiper selalu menjadi milik Patrick Vance. Dua pos center back selalu diisi oleh pasangan yang berbeda. Di laga versus Prancis, Wöber diduetkan dengan Kevin Danso. Pada laga selanjutnya, giliran Gernot Trauner yang starter bersama Lienhard. Dan saat menghadapi Belanda, Lienhard dipasangkan dengan Wöber. Fullback Bolonya Stefan Posch selalu jadi andalan di pos bek kanan. Sementara di kiri, Philippe Meunier bergantian dengan Sebastian Pras. Di tengah, duet Grealish dan Seiwald selalu dipercaya menjadi double pivot di 3 laga fase grup. Sementara di depan, Rangnick menggunakan line up yang berbeda-beda, memaksimalkan pemain-pemainnya yang versatile seperti Baumgartner, Sabitzer, dan Laimer yang bisa diplot di pos nomor 10 ataupun posisi sayap menjadi inverted winger. Saat build up, Austria menerapkan positional play, memposisikan pemain sedemikian rupa untuk mendapatkan superioritas. Di belakang, dua center back akan memposisikan dirinya lebih melebar jika kiper terlibat dalam bangun serangan. Dua fullback tetap menjaga kelebaran dengan melebar maksimal di koridor sayap. Di depan lini pertama, ada dua gelandang yang bisa jadi opsi progresi di tengah. Dengan fullback yang jaga kelebaran, winger di depan akan invert masuk ke koridor half space. Secara umum ada persamaan antara struktur Austria dengan Jerman yang sama-sama menerapkan inverted winger yang masuk ke half space dan fullback yang menjaga kelebaran. Bedanya, di Jerman ada Toni Kroos yang drop ke center back, sementara dua pivot Austria stay di tengah. Jika akses kedua pivot ini terbuka, maka center back atau kiper akan memprogresikan bola ke salah satu pivot di tengah, seperti yang mereka lakukan saat menghadapi Polandia. Namun jika pivot di marking lawan, winger yang invert di koridor half space yang akan dijadikan opsi progresi. Terlihat di klip ini bagaimana Wöber, center back Australia yang membawa bola ke depan, dan Wimmer yang invert jadi outlet progresi di half space. Kelebaran maksimal dari fullback kiri juga menjadikan Malen dalam situasi 2 versus 1. Pivot yang di marking pun tetap bisa berperan dengan melakukan off the ball movement untuk menarik markernya dan membuka jalur ke gelandang serang di depan. Alternatif lainnya adalah ketika lawan bermain reaktif dan benar-benar menutup opsi umpan, maka center back Austria bisa melakukan progresi dengan kemampuan dribblenya melewati blok press lawan. Progresi direct juga beberapa kali jadi opsi yang dilakukan oleh Austria dengan long ball yang dilepaskan kipernya. Gol ketiga Austria melawan Polandia berawal dari long ball yang dilepaskan Patrick Vance kepada Arnautovic dan dilanjutkan dengan pergerakan Sabitzer yang berhasil menyambar bola kedua sebelum akhirnya ia dijatuhkan di kotak penalti oleh kiper Polandia. Di fase build up dan progresi ini, dua center back dan kiper Austria memang memegang peranan penting dengan kemampuan ball playing dan distribusi bolanya yang mumpuni. Data di laga versus Belanda menunjukkan kiper Austria menjadi pemain paling banyak melepaskan umpan progresi bagi Austria. Dan dua center backnya, Lienhard serta Wöber, paling sering melakukan dribble progresi.
Pada fase attacking, set play yang sering dilakukan oleh Austria adalah dengan menggunakan winger yang invert di half space untuk mengikat fullback lawan, sekaligus membebaskan fullback Austria di area kelebaran. Dengan fullback lawan yang diikat oleh winger tadi, fullback Australia jadi punya momentum untuk melepaskan crossing atau cutback dari area kelebaran. Di laga melawan Prancis dan Belanda, Austria berulang kali melakukan repetisi set play serangan ini. Gol pertama versus Belanda pun tercipta dengan pola serangan ini di ruang antar lini. Arnautovic menerima umpan progresi dari center back dan diteruskan ke Sebastian Pras yang bebas di area kelebaran karena bek kanan Belanda, Geert Ruida, yang diikat oleh Wimmer. Cutback dilepaskan dan salah diantisipasi oleh Daniel Malen. Pada pertandingan melawan Polandia, Austria berusaha mengimbangi backline-nya yang bertahan menggunakan 5 back dengan juga menempatkan 5 pemain di garis depan. Terlihat Baumgartner yang di atas kertas berposisi sebagai winger kanan masuk hingga ke area tengah. Laimer juga posisinya sejajar dengan Arnautovic. Sementara itu kelebaran di kanan diisi oleh Posch. Di kiri Philippe Mwene invert di half space lantaran kelebaran sudah diisi oleh Sabitzer. Overload juga sering dilakukan oleh Austria. 2 gol di babak kedua saat menghadapi Belanda lahir dari overload di sisi kiri. Di gol kedua, Pras, Wimmer, dan Sabitzer melakukan overload. Hal ini menarik satu center back Belanda keluar dari posisinya. Celah tersebut diekspos oleh Grealish yang merangsek masuk ke kotak penalti dan melepaskan crossing ke tengah yang disambut Romano Schmid. Gol ketiga dengan proses yang hampir sama. Kali ini Sabitzer yang berhasil menembus celah di backline Belanda. Ex-gelandang MU ini onside dikarenakan Virgil van Dijk yang masih menggantung. Penyerang Austria yang paling mencuri perhatian adalah Baumgartner. Pemain RB Leipzig ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mengekspos ruang kosong. Dengan kemampuannya ini, ia bisa menjadi konektor atau pemain yang mengkoneksikan bola dari tengah ke depan. Area di depan backline lawan adalah area favorit yang sering ia expose. Hal ini terlihat di proses golnya melawan Polandia dengan set play serangan yang sama, yaitu fullback yang dibebaskan di koridor sayap. Lalu terlihat Baumgartner yang melakukan late run di depan backline Polandia. Di area tersebut, ia menerima umpan dari Pras dan melepaskan tembakan di tengah kerumunan back Polandia. Saat tidak menguasai bola, Austria akan start dengan medium block. 6 pemain di depan sebagai block press dan 4 pemain menjaga garis pertahanan. Austria akan lebih dulu berfokus untuk menutup akses progresi ke tengah sebelum melakukan pressing saat ada trigger tertentu. Ketika mengaktifkan pressing, block press Austria akan bergerak secara kolektif untuk menutup setiap opsi passing dan mempersempit ruang gerak, pressing trap. Di belakang, meski bermain dengan 4 back, salah satu pemain di backline juga cukup agresif untuk step up atau naik mengikuti pemain lawan di ruang antar lini. Namun back yang terlalu agresif ini sering memunculkan ruang kosong yang bisa diekspos oleh lawan. Kelemahan Austria yang lain yaitu fullbacknya yang sering kerepotan ketika menghadapi winger-winger yang lincah. Di laga versus Prancis, Mwene dilewati oleh Mbappe pada proses terjadinya gol bunuh diri Wöber. Dan di laga versus Belanda, Sebastian Pras berkali-kali dilewati oleh Daniel Malen. Di situasi transisi, Austria menerapkan counter press untuk segera rebut bola kembali setelah possession lepas. Namun jika counter press lepas, maka rest defense-nya lawan terekspos mengingat 2 fullback-nya yang cukup agresif bergerak naik seperti yang terlihat di gol pertama Belanda yang mana bek kanan Austria terlambat turun yang kemudian diekspos oleh Gakpo. Austria akan menghadapi tim kuda hitam lainnya, Turki, di babak 16 besar. Semakin naik babaknya, maka akan semakin naik pula level permainan. Dan Rangnick dengan filosofi sepak bola proaktifnya akan diuji terutama dengan pemain yang punya kemampuan individu tinggi.